jawabnya gimana kalau gitu. Walaupun saya nggak akan peduli, saya pengen tahu. Kalau ditanya itu saya harus jawab apa? Kalau nggak ada lagi, masih ada? Silakan. Mengusulkan SNI, Pak. Jadi kalau di KEK itu free SNI, Pak. Apakah nanti disetarakan dengan yang lain, dengan yang di luar KEK? Jadi gini Pak, karena mereka ketika build-in-nya itu turnkey project ya, langsung sekaligus kita memang tidak mempersyaratkan SNI. Karena toh dia barangnya, tapi kalau nanti hasil produknya dia bawa ke dalam ya dia tetap kena SNI-nya. Pak, gini, gitu dengan adjustment tadi kan udah cukup kan? Tapi kalau barang modalnya memang kita... SNI nggak SNI pun, jadi Anda bersaingnya lebih fair, lebih bisa bersaing. Ya. Kan dikendalikan di sananya tuh, di tadi master list-nya ya. Sama dengan yang di luar KEK. Jadi saya pikir kalau itu kan bukan perlindungan yang terlalu istimewa, cuman kita buat sama dalam sama di luar. Terus kalau gitu menaikkan kos apa enggak? Sebenarnya peralatan listrik ini juga nggak semuanya disyaratkan SNI, Pak, bahkan di luar KEK. Tidak, karena peralatan listrik ini harus dijalankan oleh ahli operator, sehingga bukan oleh publik. Begitu, Pak. Ya, aku ngerti, makanya saya nggak nyinggung SNI tadi. Cuman gini pertanyaannya, kalau gitu mereka bisa klaim nggak gara-gara aturan itu kos saya jadi mahal sekian persen? Itu kan kalau harus dibuktikan itu, dulu, saya Pak. Jawabnya apa? Tapi segini, Pak. Nah, kalau tanya itu saya mesti jawab. Iya, iya, iya. Ya, sebetulnya itu bisa dijawab dengan keuntungannya. Contohnya ya Pak, saya kasih contoh lagi dari trafo. Kalau dia beli trafo dari luar Pak, otomatis kita sering terjadi juga pabrik-pabrik di luar itu minta bantuan dari kita Pak. Minta tolong testing, factory acceptance test sebelum di-deliver ke pabrik yang kita tolak. Berarti ada satu celah juga di situ bahwa... Gini, misalnya di Cina beli eceran di sana sama produk Anda mahal apa murah? Lebih mahal apa sama? Kompetitif apa enggak? Kalau dengan standar mutu... Terpisah ya, bukan satu proyek gitu. Maksudnya Pak? Dia ada perusahaan lain beli eceran di sana sama produk Anda di sini sama enggak barangnya? Bukan bundling datangnya ke sini. Itu kan kalau bundling mereka udah ada. Lebih murah mereka Pak. Berapa persen? Ya ada barang tertentu bisa antara 10%, bisa 15%. Kira-kira begitu. Bisa lebih murah mereka. Kalau Anda turun 10% rugi nggak? Turun 10%, ya kalau kondisi, tergantung volumenya penjualannya juga Pak. Ya. Mereka bisa klaim, punya menuduh saya menaikkan harga produksi lo. Menyangkalnya gimana kalau itu? Siapa yang ngasih di sini? Gara-gara kamu aturan itu saya jadi lebih mahal nih. Aturannya yang mereka bilang tidak investor friendly. Untuk melawan itu gimana penjelasannya? Tapi bukannya barang modal itu boleh disusutkan ya Pak? Disusutkan kan? Barang modal itu Pak? Enggak, di pembukuannya nanti kan di perpajakannya disusutkan Pak. Gitu. Nah, kan bukan itu, dia akan pakai alasan gara-gara kamu aturan itu kos saya naik 15%. Disusutkan apa enggak mereka nggak peduli, pokoknya menuduh itu. Anda mengganggu iklim investasi. Jawabnya gimana kalau gitu? Walaupun saya nggak akan peduli, saya pengen tahu. Kalau ditanya itu saya harus jawab apa? Kan misalnya mereka masuk sih dumping pasti. Cuman saya mesti jawab kalau ditanya itu. Sebenarnya perlu di assessment apa kalau kita pasang barang kita di sana harus ikut GB standar juga Pak. Kalau misalnya kita kebalikan gitu, kita yang supply ke sana, kita harus ikut standar mereka juga kan? Enggak, bukan itu.
Mereka bilang saya menaikkan cost of investment di sini gara-gara aturan itu. Saya mesti jawab itu kan. Nanti kalau Anda monitor bisa masuk sendirian yang asing nggak bisa masuk, nanti Anda naikin lagi harganya. Enggak kan? Comparable sama harga dalam negeri kan? Itu aja kali ya pakai acuannya. Enggak, Pak. Comparable dengan harga Pak. dalam negeri. Comparable, Pak. Karena dalam Comparable. negeri kan juga harus bersaing. Iya. Ya. Gitu ya. Kira-kira Betul, itu Pak. jawabannya di situ ya. Iya, iya. Ini nggak beda harganya dengan harga di pasar di luar. Baik. Ketika- Ya. Oh gitu aja nggak bisa jawab, saya mesti jawabin. Bayar. Mohon izin Pak Bapak Menteri. Menteri, Pak. Untuk yang tadi negatif di situ perlu klarifikasi apakah ini menjadi lartas atau hanya perlu approval benar-benar tidak Nanti akan dikaji oleh tim, tapi arahnya ke sana. lartas Pak. Bisa atas, bisa negatif. Master list sih masuk di master listnya. Ya. Tidak boleh masuk lagi maksud atau gimana? Master listnya diberesin. Jadi dia nggak bisa masuk tuh. Nggak bisa masuk. Harusnya nggak bisa masuk, bukan nggak dapat fasilitas ya Pak ya. Master listnya. Karena kalau tidak dapat fasilitas karena adanya misalnya kita dengan China ada FTA agreement, toh mereka tidak ada. Enggak Pak, nanti kan kalau dari sisi aturan yang ada, ini kan KEK itu kan memang ada kekhususan dan seterusnya. Kita tadi yang seperti yang sampaikan Pak Menteri, kita akan bermain di master listnya itu Pak. Jadi makanya kan selama ini pun juga administrator KEK, mohon izin Pak Menteri, mereka selalu merujuk juga sebenarnya, merujuk master list yang memang disiapkan oleh BKP maupun perindustrian. Nah, cuma nanti kita akan lihatlah nanti bagaimana mereka menetapkan master listnya. Karena yang menetapkan ini kan langsung administrator KEK Pak. Kita Ya akan betul, bermain di situ. administrator kawasan industri. Betul, betul. Nanti kita Oke, akan. saya pikir clear. Anda terima beres saja. Terima kasih, Pak Menteri. Kalau dalam berapa lama Terima kita kasih, selesai nih, Pak Sekjen? 2 minggu bisa? Dari BKPM bisa 2 minggu? Lu bisa 2 minggu? Nanti dikoordinasikan di tempatnya Pak. Bisa 2 minggu ya? 2 minggu sudah keluar tuh aturan barunya. Siap. Terima kasih, Pak Menteri. Terima kasih, Pak Menteri. Waktu dan keluhannya di rapat pada sore hari dan masukannya dari perindustrian, dari BKPM, dari kawasan, dan dari Pak Ellen. Rapat saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.